Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Kesti. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi bersama Bu Kesti. Dan sekarang sudah masuk ke lesson 2. Dan materi kita pada pembelajaran 2 yaitu simple present tense. Jadi nanti kita akan mengulas tentang simple present tense. Baiklah, sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita menuju ke slide berikutnya. Penjelasan yang pertama, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang simple present tense, kita akan mengetahui dulu simple present tense, kegunaannya. Di sini dituliskan bahwa simple present tense is used to show our daily activities. Di sini berarti menyebutkan bahwa simple present tense itu digunakan untuk menunjukkan kegiatan kita sehari-hari. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. There are two kinds of sentences on simple present tense. Jadi ada dua jenis kalimat, dua macam kalimat pada simple present tense. Yang pertama yaitu verbal sentences atau kalimat verbal. Sedangkan yang kedua yaitu nominal sentences atau kalimat nominal. Tetapi pada pagi hari ini yang akan kita pelajari dulu yang poin 1 dulu, yaitu verbal sentences. Untuk nominal sentences kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Verbal sentences atau kalimat verbal itu adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja atau verb. Sedangkan nominal sentences atau kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya menggunakan to be. Sementara to be itu sendiri isinya adalah am, is, dan are. Tetapi sekali lagi Bu Kesti jelaskan bahwa pada hari ini yang akan kita bahas itu adalah verbal sentences atau kalimat verbal. Seperti yang kita ketahui di bahasa Indonesia pun, kalau kita belajar membuat kalimat itu pasti ada susunannya S, P, O, K. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Begitu juga di bahasa Inggris. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang berikutnya adalah pattern. Pattern itu adalah pola kalimat dari verbal sentences atau kalimat verbal. Pola kalimatnya seperti ini. Jadi terbagi menjadi 3 bagian. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Untuk kalimat positif, di situ ada rumus atau pola kalimatnya, ada S diikuti V1, terus ada tambahannya S atau ES, lalu objek dan keterangan. Untuk kalimat negatifnya, polanya hampir sama dengan kalimat positif, cuma ada tambahan do sama das dan not, serta V1-nya sudah tidak ditambah S atau ES lagi. Untuk kalimat interrogatifnya juga begitu. Do, das, subjek, V1-nya tanpa S atau ES, dan dilanjutkan diikuti oleh objek atau keterangan. Sekarang supaya anak-anak lebih paham, kita lanjutkan lagi ya. Di sini keterangannya S itu subjek. Subjek itu bisa kalian pilih. Ada I, you, they, we, he, she, it, dan nama orang. Jadi subjek boleh kalian pilih salah satu dari kata yang ada di dalam kurung.
yang sudah ada di slide ini. Lalu V itu adalah verb atau kata kerja. V1 artinya kata kerja bentuk ke-1. Lalu do atau does itu adalah kata kerja bantu. Sementara O itu adalah objek dan ket adalah keterangan. Bisa keterangan tempat atau keterangan waktu. Ya, supaya nanti anak-anak tahu keterangan tempat itu bagaimana, keterangan waktu bagaimana. Insya Allah di contoh nanti ada. Ya, baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yang pertama penggunaan do, does, dan verb atau kata kerja. Perlu diketahui kalau di sini do itu digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Ya, jadi kalau kalian menggunakan subjek I, you, they, dan we, kalian harus menggunakan kata kerja bantunya yaitu do. Sementara V1-nya atau kata kerjanya itu tanpa S atau ES. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau does, ini subjeknya he, she, it, nama orang yang jumlahnya 1 orang. Jadi kalau kalian menggunakan subjek he, she, it, dan nama orang yang jumlahnya 1 orang, maka kata kerja bantu yang kalian pakai adalah does. Dan kata kerjanya baru ditambah S atau ES. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh kalimatnya. Untuk kalimat positif, Bu Kesti menggunakan subjek I. Lalu kata kerjanya menggunakan sit. Keterangannya beside, keterangan tempat berarti ya, dan anak, objeknya. Lalu yang berikutnya, subjeknya, jadi dari kalimat positif tadi dirubah ke kalimat negatif. I, karena subjeknya I, maka kata kerja bantu yang dipakai adalah do. Lalu dilanjutkan not, sit, beside, Anna. Berikutnya, kenapa di kalimat positif dan negatif subjeknya I, sementara di kalimat interrogatif menjadi you? Karena tidak mungkin kita akan bertanya pada diri sendiri, ya kan? Kalau menggunakan I, apakah saya duduk di sebelah Ana? Kan tidak mungkin. Ya, jadi untuk subjek I, khusus subjek I, jika dirubah ke kalimat interrogatif, maka kalian ganti dengan you. Ya, subjeknya I diganti dengan you. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bisa diperhatikan, Bu Kesti di sini menggunakan subjek Mirna, lalu kata kerja bentuk 1-nya cook. Karena Mirna nama orang yang jumlahnya 1 orang, maka kata kerjanya ditambah S atau ES. Kalian bisa melihat di slide ini, dicermati baik-baik. Ya, paham? Oke, baiklah, untuk tugasnya nanti akan Bu Kesti share berikutnya ya. Sekarang anak-anak perhatikan dulu video ini sampai selesai supaya nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas dari Bu Kesti. Oke, begitu dulu ya anak-anak. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat dan semangat belajar. Bye-bye. See you.